Melapor dan telah jadi kebakaran di Kampung Cilongok, RT 01, RW 01. Warga panik saat sebuah rumah tempat pembuatan kasur busa di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Selasa sore. Tolong segera merapat ke Kampung Cilongok. Banyaknya tumpukan bahan busa membuat api cepat membesar hingga merambat ke rumah warga lainnya dan sebuah musola yang ada di dekat lokasi kejadian. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di rumah pembuatan kasur busa. Ini sumber belum jelas sih Pak. Ini sebenarnya kami ketika datang api sudah besar, namun diduga, hanya patut diduga saja ya. Tapi nanti kepastiannya adalah pihak kepolisian penyebab kebakaran. Tapi diduga katanya jalan listrik menurut pemilik rumah dan staf desa Daun. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani unit Reskrim Polsek Rajek. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Ya, cukup awet ya hujan semalam ya. Cukup awet dan dinginnya masih kerasa sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tadi pagi kita sempat keluar dari kantor sebentar ya. Mendung. Mendung dan masih terasa anginnya sepoi-sepoi. Kamu sendiri tim yang pro hujan atau enggak sebenarnya? Saya tim yang setengah-setengah ya, nggak hujan tapi nggak panas gitu. Kayak gini aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak gini dalam studio? Lembab. Oh, lembab. Iya, sebenarnya. Gimana Bayu? Kalau saya sih senang ya, karena menemani tidur itu sangat enak gitu ya. Syahdu gitu rasanya ya pemirsa ya. Tapi juga hujan ini kadang juga membawa apa ya, menguji kesabaran mungkin bagi beberapa orang karena juga ternyata menyebabkan banjir di beberapa daerah. Dan kemacetan. Salah satunya di Cipulir ya, karena ada galian jadinya kemacetan cukup panjang sekali dari arah Palmerah sampai di Jalan Raya Ciledug, sepanjang Jalan Raya Ciledug. Jadi mungkin karena sudah masuk musim penghujan ya, mungkin ini masukan juga buat kita semua untuk yuk kita bersih-bersih, mulai perhatikan juga saluran airnya supaya tidak banjir. Nah, dan yang penting bagi pemirsa juga karena kita sudah masuk ke musim penghujan, sedia payung sebelum hujan, berhati-hati di jalan, waspada dan juga menghindari mungkin pohon-pohon besar ya di pinggir jalan karena itu berpotensi tumbang dan lain sebagainya. Jangan lupa makan yang cukup, sehat dan vitamin dan jangan lupa ingat ayah bunda. Tapi hari ini kita happy juga karena bersama-sama nanti kita juga akan menyaksikan proses pemilu di Amerika Serikat. Nah, ini seperti apa berlangsungnya kita mungkin akan ketahui saat berita-berita di CD Today kita hari ini. Hujan sudah mulai turun di sejumlah daerah, di mana hujan deras yang mengguyur Jakarta Selasa petang ini juga menyebabkan banjir kembali menggenang di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Ya, dan sementara itu adanya galian juga membuat banjir di ruas jalan Ciledug Raya Cipulir hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Raya Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa petang. Banjir setinggi 70 cm ini mengakibatkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok dan mengakibatkan kemacetan panjang terjadi dari arah Kebayoran menuju Cipulir. Diketahui banjir terjadi akibat adanya galian di sejumlah titik di ruas jalan ini. Penyebabnya dari galian, Pak. Kita ada bikinan setting nih, Pak. Itu. Ketinggian berapa, Pak? Hah? Ketinggiannya bisa sampai 70 cm. 70 cm? Iya. Nah, untuk kendaraan yang melintas sendiri itu? Banyak pada mogok. Banyak pada mogok ya? Iya. Kebanyakan roda 2, roda 3 mogok semua. Selain itu, banjir juga menggenangi kawasan elit Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan sebuah mobil sedan mewah mogok akibat nekat menerobos banjir. Hujan.
Tadi hujan angin. Ini ketinggian air tadi berapa, Pak? Ada ya semata kaki lah. Semata kaki? Ya. Di jalanan? Di jalanan sini. Tapi lama-lama udah naik di mau putih tadi. Warga berharap masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta jelang musim penghujan ini dapat segera diatasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah. Ya, di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan rumah terendam banjir hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Ya, pemirsa, inilah video amatir saat terjangan banjir yang menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa sore. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Selain itu, juga menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi terendam banjir hingga setinggi 1 meter. BPBD Kota Sukabumi mencatat data bencana alam akibat hujan deras terjadi di 66 titik. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah Kota Sukabumi. Awas! Cikan! Aduh! Ya, nabrak! Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat sungai Citaluktuk di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, titik terdalam mencapai kedalaman 2 meter. Ya, sementara itu akibat diguyur hujan deras, akses jalan Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor, pemirsa. Akibatnya jalan desa tersebut tidak bisa dilalui dan membuat sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Hujan deras yang disertai angin kencang di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta membuat puluhan rumah porak-poranda. Beginilah kepanikan salah seorang warga di Padukuhan Gatak, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Ketakutan dan menangis histeris saat di sekitar rumahnya diterjang angin kencang. Akibat terjangan angin kencang ini sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa rumah milik warga. Bahkan membuat salah satu bangunan pendopo rumah makan yang berada di kelurahan tersebut rata dengan tanah. Menurut BPBD Sleman, angin kencang terjadi di sejumlah titik, namun yang cukup terdampak adalah 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Moyudan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, sementara pesawat Trigana Air tujuan Sentani Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas dari Bandara Sentani. Saat kejadian pada Selasa siang waktu setempat, para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Untuk sementara, penyebab munculnya api di bagian mesin ini masih dalam proses penyelidikan.
Akibat insiden ini ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan harus dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani guna mendapatkan penanganan medis. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Ya, akibatnya 10 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Gunung meletus, gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Wih, bab Sergi rumah hancur. Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Wih, terbakar semua. Aduh, rumah terbakar. Aduh, kesian. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, terjadi Minggu dini hari. Akibat letusan ini, bangunan hancur, bahkan ada rumah terbakar dan 10 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di 3 kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Korban terkait dengan Lewotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kami belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulanggitang dengan sekolah. Sementara itu, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya Selasa sore. Letusan Gunung Lewotobi mengeluarkan material vulkanik dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut jauh kurang lebih 4.000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Masyarakat juga dihimbau memakai masker, penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Hingga saat ini ribuan warga 2 kecamatan mulai mengungsi ke tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Floating. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Personil TNI membantu warga memakamkan 5 korban meninggal di Desa Klatanlo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, 5 korban tertimpa reruntuhan akibat dihantam material erupsi dimakamkan dalam satu liang lahat.
5 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dimakamkan dalam satu liang lahat. Proses pemakaman kelima korban ini dibantu aparat TNI, mulai dari persiapan liang lahat hingga penguburan. Ini kelima korban dimakamkan di zona merah atas dasar permintaan keluarga. Sementara 2 korban lainnya dari desa Klatanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Dan kita evakuasi pada pagi tadi, anggota kami langsung menemukan korban, sehingga apa yang dilakukan adalah mengevakuasi. Perintah saya untuk mengevakuasi ke rumah sakit dulu yang luka, dan yang korban meninggal segera diamankan dengan layak. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Ribuan warga di 3 desa telah dievakuasi ke lokasi pengungsian. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kepala BNPB Pusat kunjungi pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki sekaligus membawa bantuan untuk para pengungsi di tenda pengungsian Desa Bokang, Nusa Tenggara Timur. Saat tiba di lokasi, Kepala BNPB menemui warga korban erupsi gunung dan mendengarkan keluhan warga yang terdampak. Selain itu, Kepala BNPB Pusat menyatakan seluruh kerugian korban akan diganti oleh pemerintah sambil menunggu pembangunan hunian baru. Pemerintah akan memberikan dana penghunian sementara. Hingga saat ini sebanyak 3.588 warga mengungsi di tenda pengungsian yang telah disiapkan pemerintah. Maksud kami disiapkan pemerintah di 3 titik. Rata sudah terpenuhi. Mereka bertanya terkait rumahnya yang hancur, terkait rumahnya yang rusak, sarana pendidikannya yang hancur. Ini semuanya sudah kita kasih jawaban. Ya, jadi rumah masyarakat yang hancur itu diganti oleh pemerintah, sarana pendidikan pun diperbaiki. Ya. Dan masyarakat yang rumahnya hancur terbakar, ketika rumahnya lagi dibangun sambil menunggu jadi, itu diberikan bantuan dana penghunian oleh. Ada masih di Sido Curi pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Galuh di studio. Pemirsa, pagi hari ini seperti yang Anda lihat juga di layar kaca Anda, di jam aktivitas perkantoran peningkatan volume kendaraan di kawasan ini sudah terlihat, baik dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Namun dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tanjung Priok ini persendatan kendaraan terjadi di antrian trafik laik untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pondok Bambu. Sementara untuk yang akan lurus ke arah Tanjung Priok dalam keadaan ramai lancar, kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 km per jam. Berbeda di arah sebaliknya dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Cawang maupun yang akan berbelok arah ke arah Pondok Bambu saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana antrian kendaraan juga mencapai 250 meter di belakang trafik light. Kemudian dominasi kendaraan juga selain roda 4, adapun kendaraan roda 2 mendominasi kendaraan pada pagi hari ini. Untuk itu pemirsa di rumah, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, mengingat juga banyaknya kendaraan-kendaraan angkutan barang kemudian kendaraan berat melintas di kawasan ini dari arah Tanjung Priok
Untuk itu pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tentunya ikutilah arahan dan juga petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga mengharapkan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda saat menghindari kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Bayu dan juga Galuh, kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 220 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 22 orang, luka berat sebanyak 20 dan korban luka ringan 311. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini juga untuk menekan tingkat tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Tentunya Anda tertib dalam berlalu lintas, ini membantu kami juga di lapangan dan juga diri Anda sendiri untuk tetap selamat di jalan hingga sampai di rumah. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan juga Galuh kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet UMKM para petani hingga nelayan. Ya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para penggiat UMKM, petani, dan nelayan untuk memajukan usahanya kembali. Penggiat UMKM, petani, hingga nelayan yang terjerat utang macet kini bisa bernafas lega. Ini karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mendatangani PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang ini dapat membantu para produsen pangan hingga bekerja dengan tenang. Dan segala kebijakan terkait pelaksanaan PP akan diserahkan kepada kementerian terkait. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun nominal maksimal pembayaran hutang yang dibayarkan bagi badan usaha senilai 500 juta rupiah, sementara nilai maksimal untuk individu di angka 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo juga resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara Jakarta. Di antaranya ada Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ekonomi Nasional, Otorita IKN, hingga Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa siang. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
Bersedia. Di antaranya Iva Rosita, resmi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2027, menggantikan Hashim Asyari. Prabowo juga melantik Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua, serta 6 anggota. Di antaranya Muhammad Hatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Herianto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan yang terlebih dahulu dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober lalu. Kemudian Presiden Prabowo juga melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, ya saya sudah ngomong, laksanakan. Saya cuma bilang, siap perintah. Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu, Pak? Iya, 2028 pindah. Pelantikan pejabat baru ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghadiri rapat kerja perdana di Komisi 1 DPR RI. Ya, di hadapan anggota Dewan, Mutia menyesali anggotanya terlibat judi online. Raker perdana Komisi 1 DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di hadapan legislator. Mutia menjelaskan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital pasca sejumlah anggotanya ditangkap polisi karena melindungi praktik judi online. Mutia mengungkap kasus ini merupakan pil pahit, namun pihaknya mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian pensiunan pegawai Mahkamah Agung Zarof Rikar dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo tiba di Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa terkait pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Tersangka Zarof, ex pegawai Mahkamah Agung itu datang dengan mengenakan rompi merah muda. Ia mengenakan baju tahanan dan hanya menunduk saat digiring penyidik dari kendaraan yang membawanya. Tak lama berselang, tersangka Heru Hanindyo tiba. Selain memakai baju tahanan, ia juga mengenakan topi berwarna biru dan menggunakan masker. Menurut informasi, pemeriksaan terhadap Zarof merupakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus tersebut. Sementara Heru akan menjalani pemeriksaan maraton bersama 2 hakim PN Surabaya yang lain, yakni Erin Tuah Damanik dan Mangapul.
Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tanur mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Iya, kedatangan Edward Tanur untuk menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih teman-teman ya. Pak Edward, gimana kabarnya Pak? Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang bersama tim kuasa hukum keluarga. Kedatangan Edward Tanur sehari setelah Meriska Wijaya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Selamat Pak. Kata-kata hari ini Pak. Sementara itu, secara bertahap, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta. Ketiga hakim diberangkatkan secara bertahap dari Rutan Kelas 1 Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, gugatan dilayangkan untuk membatalkan penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong, resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan untuk membatalkan penetapan status tersangka Tom Lembong yang dianggap tidak sah. Tim kuasa hukum menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak ada alat bukti yang diperlihatkan kepada publik secara transparan. Kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya. Di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya, tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka, tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan, sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut masih menghitung jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Tom Lembong, serta menelusuri aliran dana tersangka. Kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Selain Thomas Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan 1 tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Penetapan status murni berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih di Sido Today pemirsa. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjadikan Stadion Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ menjadi markas Persija. Ya, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil akan mengevaluasi mesin politiknya setelah kalah dari pasangan Pramono Duo. Pramono Anung memanfaatkan sisa waktu kampanyenya dengan mendatangi Stadion Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ Jakarta Pusat. Usai meninjau salah satu stadion tertua di Jakarta, calon gubernur Pramono Anung mengungkapkan rasa keprihatinannya. Pramono pun berjanji jika terpilih akan renovasi stadion dan menjadikan home base-nya Persija. Latihan Persija itu? Iya, salah satunya jadi base camp. Persija kan klub yang besar. Tentunya tempat latihannya juga. Kalau memang ininya udah bagus ya nggak apa-apa. Kalau belum ya jangan kan gitu. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil akan mengevaluasi terkait hasil sebuah lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 3 Pramono Sidul. Survei rilis setelah debat Pilgub kedua. Salah satu keunggulan pasangan Pramono karena adanya perpindahan pemilih dalam survei. Yang penting dalam kampanye itu berikhtiar, berusaha. Betul? Yang namanya survei itu selalu naik turun beda-beda. Kalau hasilnya sesuai harapan, kerjalah sampai akhir waktu. Kalau belum sesuai harapan, apalagi kerjanya double-double. Jadi kalau ada pertanyaan tentang survei, jawaban saya sama, mohon maaf ya. Yaitu survei itu pembaca mood hari ini, bukan penentu takdir. Berdasarkan elektabilitas Litbang Kompas, popularitas pasangan Pramono Rano mencapai 38,3%. Sementara pasangan RK Suswono 34,6%. Tim Liputan melaporkan. 4 pasangan bakal calon gubernur Jawa Barat memanfaatkan waktu kampanye dengan berdialog hingga bertemu warga secara langsung. Ya, kembali janji-janji politik kembali dilontarkan para calon kepala daerah untuk merebut suara terbanyak pada Pilkada 27 November mendatang. Seorang penyanyi dangdut tampil saat kampanye terbuka Cagup dan Cawagup Jawa Barat nomor urut 1 pasangan Acep Adang Ruhiat dan gitaris Dwi Natalia di Subang, Jawa Barat. Ironinya, pakaian seksi dan goyangan erotis dipertontonkan kepada anak-anak yang menghadiri acara tersebut. Diiringi tarian tortor, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2 yang diusung PDIP Ronald Surapraja dan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi yang juga diusung Partai Perindo, Tri Adianto Cahyono dan Haris Bobihu disambut meriah generasi Z. Silaturahmi diprakarsai Samuel Sitompul, tokoh generasi Z yang juga politikus PDI Perjuangan Kota Bekasi. Bawa semangat harapan supaya toleransi tumbuh subur di Kota Bekasi melalui perjuangan Bapak Tri Adianto dan Kang JJ Ronald untuk Gubernur Jawa Barat. Saya yakin bahwa di pundak mereka berempat toleransi akan tumbuh subur di Kota Bekasi dan umat beragama bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi permasalahan lainnya terkait dengan antar umat. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibi bertemu dengan ratusan guru dan dosen di Paguyuban Pasundan, Bandung. Anak dari mantan Presiden ketiga Indonesia ini berjanji akan memperhatikan guru honorer di Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi berkonsolidasi dengan ratusan kader partai pendukung di Kota Bandung. Deddy Mulyadi kembali berjanji akan meningkatkan kualitas rumah sakit di wilayah kabupaten kota di Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 4,95% secara year on year. Ya, penurunan pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan turunnya daya beli. Badan Pusat Statistik mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 4,95% secara tahunan. Pergerakan ekonomi ini tercatat melambat dibanding kuartal 1 dan kuartal 2 2024 yang mencapai 5,11% dan 5,05%.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, ekonomi kuartal 3 yang tumbuh 4,95% ini lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada 2 kuartal sebelumnya. Di mana pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan kuartal ke kuartal di triwulan 3 lebih rendah daripada triwulan 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 bila dibandingkan triwulan 3 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara Q2Q tumbuh 1,5%. Di sisi lain, dibandingkan pada tahun 2023, ekonomi triwulan 3 2024 yang tumbuh 4,95% disebut tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Amalia menambahkan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh sejumlah pengaruh kegiatan ekonomi global dan dalam negeri yang terjadi sepanjang triwulan 3. Beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi triwulan 3 Indonesia diantaranya IMF per Oktober 2024 memperkirakan ekonomi global 2024 akan tetap tumbuh stabil. Dan informasi tadi ya sekaligus menutup jumpa kita dalam Studio Today kali ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Betul banget Galuh. Wow lagi nih kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.